Nah, jadi di sini ini adalah jurnal utama kelompok saya, itu dari BGA Education yang berjudul Opioid Induced Respiratory Depression. Nah, pada jurnal ini dikatakan bahwa agonis dari mu opioid receptor itu memicu aktivasi sinyal G protein intraseluler dan beta arestin. Lalu, sistem protein G itu sebagian besar terkait dengan analgesia, dan sistem beta-arestin itu terkait dengan efek samping yang berhubungan dengan opioid. Nah, permasalahannya di sini bagaimana pengaruh dari struktur morfin terhadap analgesiknya. Nah, ini ada jurnal pendukung dari IUCR Journal of Application Chemistry, di mana judulnya itu how do the chemical structure of morphine affect its analgesic properties. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa analget morfin itu merupakan golongan benzil isoquinolin, alkaloid benzil isoquinolin, yang terdiri dari isoquinolin dan grup benzil. Nah, opioid itu dapat berikatan dengan berbagai macam reseptor, contohnya itu reseptor mu, kappa, delta pada sistem saraf pusat. Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi, pertama-tama morfin itu akan menempel pada reseptor opioid, terutama reseptor mu pada sel saraf pusat. Nah, di ujung saraf pengirim atau presinaptik itu terdapat ion kalsium yang masuk. Nah, kalau misalnya ion kalsium ini masuk, itu akan memicu pelepasan zat nyeri seperti glutamat dan substans P. Tapi setelah morfin itu menempel dengan reseptor opioidnya, maka kanal kalsium itu akan tertutup dan zat penyebab nyeri itu tidak dilepas, sehingga sinyal nyeri itu tidak terkirim. Nah, morfin itu juga dapat menghambat enzim adenilat siklase, di mana normalnya itu tubuh kita itu menghasilkan CAMP. Tapi ketika ikatan reseptor dengan opioid dapat menyebabkan CAMP-nya itu turun dan aktivitas sel saraf itu menurun, sehingga sinyal nyeri itu semakin lemah. Eh, Selain itu, pada possinap, kanal kalium itu juga dibuka, sehingga kalium itu akan keluar dari sel dan menyebabkan hiperpolarisasi, sehingga sel itu menjadi lebih negatif dan sulit aktif. Akibatnya itu sinyal nyeri tidak diteruskan, sehingga dapat mengurangi rasa nyeri. Nah, morfin itu merupakan obat psikoaktif yang ampuh bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk meredakan nyeri dengan berikatan pada reseptor mu di batang otak dan talamus. Nah, morfin itu tersusun atas cincin benzen yang mengandung gugus hidroksil fenolik pada posisi ketiga dan sebuah alkohol. Eh, Selain itu, morfin itu eh, juga memiliki 5 cincin. Oh ya, selain itu terdapat juga gugus hidroksil pada posisi keenam, alkohol pada posisi ketiga, dan atom nitro yang terikat pada posisi keenam ini terikat pada atom nitrogen. Nah, ada 5 cincin pada morfin. Yang pertama itu ada cincin benzen. Lalu yang kedua itu ada cincin sikloheksana yang tidak yang jenuh. Lalu ada cincin sikloheksana yang tidak jenuh dengan ikatan rangkap. Lalu ada cincin piperidin yang mengandung nitrogen dan cincin tetrahidrofuran yang mengandung oksigen. Jadi A ini cincin benzen, B ini cincin sikloheksana yang jenuh, C ini cincin sikloheksana yang tidak jenuh, D ini cincin piperidin, dan E itu cincin tetrahidrofuran. Nah, lalu gugus fungsional morfin seperti fenolik dan alkohol tadi yang pada posisi ketiga dan enam tadi membuatnya lebih reaktif secara kimia. Karena ada gugus OH pada posisi ketiga dan keenam sehingga menyebabkan morfin itu menjadi lebih larut dalam air dan kurang larut dalam lipid. Nah, lalu menjawab permasalahan tadi, bagaimana pengaruh dari struktur tadi terhadap efek analgesiknya. Yang pertama itu, dia itu ada 3 gugus yang berperan. Pertama itu ada alkohol sekunder, di mana alkohol sekunder itu terletak pada cincin sikloheksana, sehingga yang memiliki kemampuan untuk dapat dioksidasi menjadi bentuk keton. Nah, keton ini dapat berbentuk keton yang terhidrogenasi dari morfin, hidromorfin, dan secara selektif berikatan dengan reseptor mu opioid. Jadi alkohol tadi berubah
menjadi keton. Nah, keton ini akan berikatan dengan reseptor mu opioid. Nah, pengikatan hidromorfin itu mendorong pertukaran guanosin trifosfat atau GTP dengan guanosin difosfat atau GDP oleh kompleks protein G yang dapat menghambat adenyl siklase yang terhubung ke membran plasma dan menurunkan kadar CAMP intrasel. Lalu saluran eh, lalu gugus OH ini juga berperan pada pembukaan saluran kalium eh, yang dimediasi oleh penurunan kadar CAMP sehingga menyebabkan penurunan yang signifikan pada eksitabilitas neuron. Nah, gugus alkohol ini juga mengganggu pembukaan saluran kalsium yang menghentikan kalsium masuk ke dalam sel neuron dan mengurangi produksi neurotransmitter nociceptis. Gugus alkohol sekunder itu juga dapat berinteraksi dengan asam karboksilat dan turunan asam untuk bentuk ester. Lalu yang kedua itu ada gugus fenolik hidroksil, di mana gugus hidroksil yang terikat pada cincin fenolik aromatik yang sedikit asam dapat bereaksi dengan basa kuat, akhirnya membentuk ion fenoksida. Nah, selain itu, si hidroksil ini juga dapat mengalami esterifikasi atau eterifikasi dengan senyawa pengaksilasi membentuk ester atau ether. Contohnya tuh di sini adalah heroin, di mana heroin ini tuh adalah turunan diasetil dari morfin yang terbentuk melalui asetilasi gugus C3, gugus OH pada C3 dan C6 dengan anhidra asetat. Lalu yang terakhir itu ada gugus amina, di mana amina tersier pada posisi ke-17, ini NCH3 ini, yang terikat pada gugus metil itu bersifat basa, dapat menciptakan ion amonium bermuatan positif, sehingga yang karena amina itu dapat menyerap proton. Nah, gugus amina itu memiliki kemampuan untuk membentuk garam morfin sehingga dia itu menjadi lebih larut dalam air. Maka morfin ini bisa digunakan sebagai injeksi ataupun oral, seperti morfin sulfat ataupun morfin hidroklorida. Selain itu, amina juga berikatan dengan molekul pada situs pengikatan dan mengaktifkan reseptor mu opioid di otak, sehingga menghasilkan efek analgesik. Nah, nitrogen atau N pada amina tersier itu terlibat dalam ikatan hidrogen dan interaksi ionik dengan reseptor mu. Nah, lalu di sini permasalahan kedua, bagaimana modifikasi struktur morfin agar dapat meminimalisir efek samping yang ditimbulkan oleh jalur beta-arestin. Nah, jadi di sini selain melalui jalur ikatan protein G tadi, si morfin ini tuh juga melalui jalur beta-arestin, di mana eh, melalui jalur beta-arestin ini tuh itu terkait dengan efek toleransi depresi pernafasan dan konstipasinya. Sedangkan kalau yang protein G tadi itu terkait dengan efek analgesianya. Nah, lalu di sini ada jurnal pendukung lagi dari International Journal of Molecular Science yang sudah terindeks Q1. Di sini penjelasan lagi terkait dari efek si morfin ini terhadap reseptornya, tapi tadi sudah dijelaskan, dan sekarang saya jelaskan terkait beta-arestinnya saja. Nah, jadi ikatan opioid dengan reseptor itu dapat menyebabkan fosforilasi. Nah, menyebabkan fosforilasi ini mengakibatkan eh, terbentuknya sinyal beta-arestin. Nah, sinyal beta-arestin tadi itu dapat mengaktifkan protein kinase oleh mitogen atau MAPK. Nah, MAPK ini. Nah, lalu sinyal MAPK ini itu berperan dalam efek samping dari opioid. Selain itu, kalau misalnya dikonsumsi berlebihan, si MAPK ini itu dapat berperan ke CREB, di mana CREB ini terkait dengan efek toksik dari opioid. Nah, lalu di sini itu jurnal pendukung yang lain itu dari Chemistry Neuroscience, di mana di sini untuk menjawab modifikasi strukturnya itu adalah salah satunya itu dengan mengubah morfin menjadi karbamorfin, di mana pengubahannya itu di sini itu morfin, ini struktur morfin itu bisa diubah menjadi karbamorfin, ini adalah karbamorfin. Nah, pengubahannya itu melalui pengubahan atom O itu menjadi
atom O pada cincin E diganti dengan metilen atau CH. Nah, di mana pada morfin itu banyak interaksi non-kovalen yang dibentuk oleh ligan dengan reseptor mu opioid yang dapat mengarah pada ikatan kuat dibentuk oleh atom-atom yang berada di sekitar kerangka morfin. Nah, kenapa atom O tadi yang diganti atau dimodifikasi? Karena eh, yang dapat berikatan kuat itu kecuali gugus amina tersier pada cincin D piridin dan atom O pada cincin E. Maka dari itu yang dimodifikasi itu adalah atom O-nya. Nah, selain itu gugus eh, selain itu morfin itu bisa mengalami interaksi. Ada dua interaksi. Yang pertama itu amina itu dapat mengalami interaksi dengan ASP149 di mana itu terkait perannya yang berikatan dengan reseptor mu opioid. Lalu ada lagi interaksi dengan TYR150 oleh atom O tadi. Nah, interaksi atom O tadi itu eh, itu dapat menyebabkan ikatan. Nah, di mana di sini dikatakan bahwa mutasi dari TYR tadi menjadi fenilalanin, salah satu studi itu akan menghilangkan interaksi ikatan hidrogen yang dapat menyebabkan penurunan keselektifan dari agonis mu opioid tadi. Nah, maka dari itu bisa dihilangkan atom O-nya tadi agar interaksi atau eh, pengikatan dari agonis mu opioidnya itu lebih selektif atau tidak turun. Nah, di sini itu dilakukan penelitian untuk meneliti bagaimana pengaruh modifikasi dari karbamorfin tadi terhadap efek analgesik dan juga efek sampingnya. Selain itu juga untuk mengecek enantiomer yang tepat dari karbamorfin ini. Nah, hasil dari penelitian ini yang pertama itu ada dilakukan pengecekan terkait eh, pengecekan terhadap reseptor mu opioid secara general. Di mana di sini yang warna hijau ini adalah morfin, lalu yang coklat ini adalah karbamorfin yang plus atau enantiomernya itu plus. Nah, di sini karbamorfin dengan morfin yang plus itu dia tuh hampir sama ikatannya. Begitu juga dengan karbamorfin yang minus. Nah, lalu kalau untuk lebih spesifik ke protein G-nya itu, ikatan dengan protein G-nya itu, di mana di sini yang paling bagus itu adalah karbamorfin yang plus minus. Nah, ini yang warna merah. Dia tuh hampir mirip dengan morfin yang warna hijau. Nih. Lalu yang selanjutnya itu terkait dengan interaksinya dengan beta aristin, aktivasi jalur beta aristin. Di mana di sini itu ada warna hijau ini ada morfin, lalu yang paling bagus itu adalah yang plus satu, yang plus karbamorfin yang plus. Itu dia tuh pada rentang netral. Sedangkan pada jalur beta aristin 2, morfinnya itu yang hijau ini sedikit meningkat, tapi yang karbamorfin yang plus itu bisa dikatakan netral. Tapi kalau pada jalur beta arestin 2 ini yang paling bagus itu adalah eh, karbamorfin plus minus. Artinya itu eh, efek pengaktifan jalur beta arestinnya itu yang paling bagus. Beta arestin 2 itu yang paling bagus itu pakai karbamorfin plus minus. Sedangkan kalau beta arestin 1 paling bagus itu karbamorfin plus. Dan kalau untuk mu opioid reseptor protein G-nya itu yang paling bagus itu plus karbamorfin plus minus. Nah, lalu di sini juga dilakukan pengecekan antara efikasi dari si karbamorfin tadi dengan morfin. Dan juga kontrol positifnya itu adalah DAMGO. Nah, di mana yang pertama itu dilakukan pengecekan efikasi terkait reseptor mu opioid protein G. Di mana di sini karbamorfin itu dia tuh efikasinya tuh lebih rendah dibandingkan dengan morfin eh, terkait protein G atau reseptor mu-nya ini.
terkait protein G. Artinya itu protein G itu kan tadi berperan pada efek analgesiknya. Nah, artinya itu karbamorfin ini efek analgesik itu lebih rendah dibandingkan morfin. Nah, lalu yang kedua itu terkait terhadap reseptor mu opioid yang diuji pada NB39 yang kurang diperkuat. Itu juga sama, karbamorfinnya itu juga memiliki efikasi yang lebih rendah dibandingkan morfin. Lalu yang terakhir itu ada beta arestin. Nah, beta arestin 2 itu menunjukkan bahwa karbamorfinnya itu juga sama memiliki efikasi yang lebih rendah terhadap beta arestin 2 dibandingkan morfin. Dan yang terakhir itu antara morfin dengan karbamorfin itu eh, karbamorfin itu memiliki efek yang lebih rendah. Nah, artinya itu setelah dilakukan modifikasi, walaupun dia itu mampu menurunkan jalur beta arestinnya, tetapi karbamorfin ini ternyata juga menurunkan efek analgesiknya.